Pemirsa, nanti saat lagi KPK akan mengumumkan status hukum dari Idrus Marham dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau I, di mana sebelumnya KPK ini sudah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Idrus Marham. Ini artinya status Idrus Marham dapat saja naik dari saksi menjadi tersangka dan sama-sama mendengarkan keterangan resmi dari gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke Istana Negara untuk mendengarkan keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial. Tadi siang saya telah menerima Pak Idrus Marham, sekaligus juga menerima surat pengunduran diri beliau karena Pak Idrus Marham ingin fokus menghadapi permasalahan hukum dengan KPK. Dan saya harus sampaikan apa adanya, saya menghargai komitmen Pak Idrus Marham Kasatria menghadapi masalah hukum, dan ya baru siang tadi juga kita putuskan Pak Agus Gumiwang untuk mengganti Pak Idrus, karena kita di Kementerian Sosial ini kan ada hal yang sangat urgent, yaitu penanganan di Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu segera kita putuskan juga penggantinya, dan tadi saya minta Pak Ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto untuk bisa menugaskan. Tadi saya minta Pak Agus Gumiwang, dan saya minta kepada Ketua Golkar untuk menugaskan Pak Agus Gumiwang menjadi Menteri Sosial. Ya. Apanya? Kapasitas atau alasan lain gitu, Pak? Ya, pertama kapasitas beliau saya kira semuanya tahu, dan beliau di DPP juga berkaitan dengan urusan kesejahteraan. Saya kira pilihan tidak jauh-jauh meleset lah. Tugas khususnya segera menyelesaikan masalah yang ada di NTB dan masalah yang kaitan dengan persiapan untuk PKH di 2019. Itu aja, enggak banyak. Pak Agus kan di tim kampanye tidak sebagai bendahara, apakah ini ada? Apanya? Pak Agus Gumiwang kan di tim kampanye. Oh ya, ini kan tadi kan baru saja diputuskan siang. Kita juga nggak apa Pak si tim kampanye apa ya, nanti kita dirubah. Ya kita nanti lihat lah. Ya, yang paling penting utamanya tugas kementerian jangan sampai kita imbas oleh masalah yang ada. Ya. Terkait kasusnya Pak Idrus sendiri, ini kan menteri pertama di kabinet Bapak yang ditersangka KPK. Karena Bapak seperti apa, Pak? Ya, ini kan kasus lama. Ya, kita menghargai apa yang menjadi ayah kawan KPK. Ya. Saya dari Pak Jokowi dapat HP 2. Tarik sini, bagus. Pakai jas dan pakai peci. Bilang siap, ada apa? Datang aja. Maka saya datang ke kantor beliau menyampaikan bahwa ada tugas dari Bapak Presiden untuk saya menangani kementerian sosial, karena Pak Idrus Marham, Menteri Sosial, saya telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden. Kira-kira kalau lihat dari kronologinya hari ini seperti itu. Silakan, ada pertanyaan. Pak, pengalaman program sosial, Pak. Ini kan jabatannya sosial. Ya, ini kan saya kira Kementerian Sosial itu merupakan sebuah institusi yang sangat penting, karena kita lihat bahwa keinginan dari pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu salah satu yang menjadi prioritas itu mengangkat atau menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. Nah, di sini peran dari Kementerian Sosial sangat besar,
Selain itu juga pada saat bersamaan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena dengan daya beli dari masyarakat, maka ada stimulan-stimulan dari pemerintah ya, untuk menggerakkan ekonomi ya, di tingkat bawah. Jadi saya kira kementerian ini adalah merupakan kementerian yang sangat strategis. Tadi sudah ditunjuk sebagai Pak Idrus, saya sudah telepon sama beliau, sudah membicarakan rencana untuk serah terima, tapi nanti detailnya, teknisnya masih kita atur, tapi terus terang kami berdua sudah bicara. apa itu Pak? Ada pesan dari Pak Idrus Pak mengenai apa yang akan segera dilakukan. Saya kira justru semuanya datang dari saya. Saya katakan bahwa semua hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Idrus